Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27 ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu modul tentang konservasi air dengan judul Green Creation Sistem Irigasi Tetes dari Botol Plastik. Selanjutnya ada anggota dari kelompok kami, yaitu Anggita Rizky Maharani, Kansawafa, dan Audrey Zahwa Cantika. Konservasi air adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi air berlebih, kita dapat mengurangi dampak negatif pada planet kita. Modul ini itu akan membahas manfaat konservasi air, cara menghemat air di rumah, dan mengapa kita semua harus berkontribusi dalam menjaga bumi. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah pengenalan. Di pengenalan itu terdapat pengenalan tentang pentingnya praktik hidup berkelanjutan, pengenalan mengenai sistem irigasi tetes buatan, tujuan dari pembuatan modul ini. Selanjutnya ada konsep dasar, definisi pentingnya green living dari konservasi air, dan manfaat green living dan konservasi air bagi lingkungan dan individu. Lalu ada green creation yang terdapat pengenalan tentang sistem irigasi tetes, keunggulan sistem irigasi tetes, dan komponen-komponen sistem irigasi tetes. Selanjutnya ada proses DIY green creation. Itu ada langkah-langkah dalam pembuatan sistem irigasi tetes dari botol plastik bekas. Selanjutnya ada demonstrasi praktis pembuatan sistem irigasi tetes, panduan penggunaan sistem irigasi tetes, dan tips perawatan sistem irigasi tetes. Lalu yang selanjutnya ada manfaat dan dampak. Yang terdapat ada manfaat penggunaan sistem irigasi tetes bagi lingkungan, dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir ada penutup, yang isinya itu penyimpulan tentang pembelajaran dalam modul ini, dorongan untuk menerapkan green living dan memanfaatkan sistem irigasi tetes DIY, dan ucapan terima kasih dan ajakan untuk berpartisipasi dalam praktik green living. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai pengenalan praktik hidup berkelanjutan. Nah, praktik hidup berkelanjutan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, ini melibatkan upaya untuk menggunakan sumber daya secara bijaksana sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, praktik hidup berkelanjutan ini mencakup penghematan energi, pengurangan limbah, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, dan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada pembuatan sistem irigasi tetes dari botol plastik bekas. Nah, pertama-tama sistem irigasi tetes ini adalah metode penyiraman yang efisien dalam penggunaan air, karena air disalurkan secara perlahan-lahan langsung ke dalam akar melalui pipa tetes. Nah, namun dalam green creation kita ini kami menggunakan botol plastik bekas daripada menggunakan pipa atau selang tetes. Nah, selanjutnya tujuan pembuatan modul ini adalah untuk mendukung praktik hidup berkelanjutan dengan cara menghemat penggunaan air dalam kegiatan pertanian atau berkebun. Nah, dengan begitu kita dapat menciptakan solusi yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Selain itu, modul ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu lingkungan dan praktik hidup berkelanjutan kepada masyarakat. Nah, memberikan juga keterampilan praktis kepada masyarakat dalam hal konservasi air, terutama dalam hal pertanian dan perkebunan. Lalu meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan di tingkat komunitas. Nah, hal ini juga dapat meliputi peningkatan hasil pertanian, penghematan biaya, dan perbaikan kualitas lingkungan. Materi selanjutnya mengenai konsep dasar, definisi pentingnya penerapan green living dan konservasi air. Green living merujuk pada gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan memperhatikan keberlanjutan, efisiensi, sumber daya, dan keseimbangan ekologi. Dengan melibatkan praktik seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, transportasi ramah lingkungan, serta konsumsi produk dan layanan yang mengutamakan lingkungan. Konservasi air merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan air dan melindungi sumber daya air yang berharga. Hal ini mencakup praktik seperti penghematan air di rumah dan industri, pengelolaan drainase perkotaan, restorasi habitat air, serta perlindungan dan pengawasan terhadap kualitas air. Hal apa saja sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan untuk menerapkan green living dan konservasi air di rumah tangga, yaitu menampung air hujan untuk menyiram tanaman, dan selanjutnya menggunakan botol atau tumbler untuk kita menyimpan minum, dan selanjutnya menggunakan air secukupnya ketika mandi atau mencuci. Manfaat sistem irigasi tetes dari botol plastik.
Yang pertama, menghemat air. Sistem irigasi tetes menggunakan botol plastik memungkinkan penggunaan air secara efisien dengan menyediakan air langsung ke akar tanaman. Hal ini mengurangi pemborosan air karena penguapan atau aliran permukaan yang sering terjadi pada metode penyiraman tradisional. Yang kedua, reduksi limbah plastik. Menggunakan botol plastik sebagai alat irigasi membantu dalam mengurangi limbah plastik yang berakhir di tempat sampah atau lingkungan. Botol-botol yang seharusnya menjadi sampah dapat diberi fungsi baru yang bermanfaat bagi perkebunan. Selanjutnya, mengurangi pemanasan global. Dengan mengurangi limbah plastik yang berakhir di lingkungan, sistem irigasi ini berkontribusi pada penguapan emisi gas rumah kaca. Dekomposisi plastik di lingkungan bisa menghasilkan metana, gas rumah kaca yang potensinya jauh lebih besar dalam memperparah pemanasan global dibandingkan karbon dioksida. Selanjutnya, dampak sistem irigasi tetes dari botol plastik yaitu kesadaran lingkungan. Penerapan sistem irigasi tetes dari botol plastik meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi air dan pengolahan sampah. Hal ini menunjukkan cara praktis dan nyata dalam menjaga lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, edukasi lingkungan. Metode ini dapat dijadikan alat edukatif yang efektif dalam mengajarkan anak-anak dan masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pemanfaatan kembali bahan yang umumnya dianggap sebagai sampah. Edukasi ini membantu dalam membentuk sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, keterlibatan komunitas. Sistem irigasi ini dapat memicu keterlibatan komunitas dalam kegiatan lingkungan. Dari membangun sistem irigasi untuk kebun hingga mengadakan workshop tentang pembuatan dan manfaatnya. Hal ini memperkuat kerjasama komunitas dan mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas green creation, yaitu sistem irigasi tetes dari botol plastik, ide dari grup 27. Nah, sistem irigasi tetes itu apa sih? Sistem irigasi tetes itu adalah metode penyiraman tanaman yang mengirimkan air secara langsung ke akar tanaman menggunakan pipa tetes atau selang yang memiliki lubang kecil di sepanjangnya. Nah, prinsip dasar dari sistem ini adalah menyediakan air secara perlahan-lahan dan tepat di akar tanaman, sehingga air dapat diserap secara efisien tanpa pemborosan air. Nah, terus keunggulannya dari sistem irigasi tetes ini apa sih? Nah, keuntungannya ini termasuk penghematan air, pengurangan tumbuhan gulma karena air hanya diberikan kepada tanaman yang diinginkan, serta pengurangan risiko penyakit tanaman karena tanah tetap kering di antara barisan tanaman. Nah, sistem ini juga cocok untuk berbagai jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Lalu komponen yang diperlukan untuk sistem irigasi tetes ini apa aja sih? Nah, dalam sistem irigasi tetes, perlunya tuh kayak pipa, selang tetes, emitter atau dripper, sumber air dan perangkat penyangga. Namun dalam pembuatan green creation kami ini, kami hanya menggunakan botol plastik bekas daripada menggunakan pipa atau selang tetes. Kenapa? Selain praktis dan mudah dicari, hal tersebut juga dapat mengurangi limbah botol plastik bekas dan juga menjadikannya barang yang dapat digunakan kembali dan lebih bermanfaat. Nah, berikut ada contoh foto sistem irigasi tetes yang terbuat dari botol plastik bekas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses DIY Green Creation, pengembangan keterampilan Green Living, pembuatan sistem irigasi tetes DIY. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan itu ada gunting, botol plastik bekas, paku dan palu atau bor mesin, pisau, dan sumber air. Lalu, langkah-langkahnya, yang pertama itu, siapkan botol plastik. Untuk hasil yang terbaik, gunakan botol berkapasitas 2 liter. Anda bisa menggunakan botol yang lebih kecil untuk tanaman yang lebih kecil. Lalu, bersihkan botol dan lepaskan labelnya. Pada tahap yang kedua, lepas tutup botol dan letakkan di atas sepotong kayu. Buat beberapa lubang menggunakan bor atau paku dan palu. Buat 4-5 lubang pada tutup botol. Semakin banyak lubang yang Anda buat, semakin cepat air akan mengalir. Setelah selesai, pasang kembali tutup botol. Nah, jangan membuat lubang terlalu kecil karena bisa tersumbat oleh tanah. Langkah yang ketiga, potong bagian bawah botol. Anda bisa melakukannya dengan pisau bergerigi atau gunting tajam. Buatlah potongan kira-kira 3 cm dari dasar botol. Jika botol minuman ringan memiliki garis di bagian bawah botol, Anda bisa menggunakan sebagai panduan untuk membuat potongan.
Dan langkah yang keempat, galilah lubang di tanah. Lubang harus cukup dalam sehingga botol bisa tertanam hingga setengahnya. Usahakan untuk membuat lubang sekitar 10-15 meter dari batang tanaman. Jika Anda menggali lubang di dekat tanaman mapan, berhati-hatilah jangan sampai memotong akar. Pada tahap yang kelima, tancapkan botol di dalam lubang dengan tutup menghadap ke bawah. Pastikan Anda telah memasang tutup botol, lalu balik botol dan tancapkan ke dalam lubang dengan tutup berada di bawah. Kemudian ratakan tanah di sekitar botol dan tepuk-tepuk perlahan. Nah, Anda bisa mendorong botol lebih jauh ke dalam tanah, tetapi sebaiknya biarkan sekitar 3 cm botol mencuat dari tanah. Langkah ini akan mencegah tanah masuk ke air. Lalu langkah yang keenam, isi botol dengan air dan balik dasar botol sehingga berada di permukaan air dan bisa menahan kotoran. Jika tidak, kotoran akan masuk dan bisa menghalangi air mengalir. Biarkan sistem irigasi tetes melakukan tugasnya. Buatlah sistem irigasi tetes sebanyak yang dibutuhkan untuk semua tanaman Anda. Nah, sistem irigasi tetes DIY-mu sudah jadi. Mudah kan? Kamu bisa mengajak teman-teman dan keluarga untuk membuat sistem irigasi tetes DIY ini bersama-sama. Selain mudah dibuat, sistem irigasi tetes ini juga ramah lingkungan dan dapat mengurangi sampah botol plastik bekas di lingkunganmu loh. Yang selanjutnya ada panduan penggunaan dan pemeliharaan sistem irigasi tetes. Jadi panduan penggunaannya itu yang pertama, kontrol aliran air. Jadi untuk mengatur aliran air bisa dilakukan dengan cara mengendorkan atau mengencangkan penutup botol. Semakin banyak lubang dan semakin terbuka penutup, aliran air akan semakin cepat. Yang kedua, periksa secara berkala. Jadi periksa botol secara berkala untuk memastikan masih ada air di dalamnya. Isi ulang botol saat air sudah habis. Lalu panduan perawatannya yang pertama itu pembersihan rutin. Jadi bersihkan lubang-lubang botol secara rutin untuk menghindari penyumbatan akibat kotoran atau endapan. Yang kedua, periksa ketersediaan air. Jadi selalu periksa ketersediaan air di dalam botol secara teratur. Pastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup. Yang ketiga, pemantauan tanaman. Jadi pantau kondisi tanaman secara berkala. Jika tanaman terlihat kekurangan air atau kelebihan air, sesuaikan aliran air dari sistem irigasi. Lalu ada kuis tentang praktik green living terhadap konservasi air dan lingkungan rumah tangga yang akan diisi oleh responden. Manfaat sistem irigasi tetes dari botol plastik. Yang pertama, menghemat air. Sistem irigasi tetes menggunakan botol plastik memungkinkan penggunaan air secara efisien dengan menyediakan air langsung ke akar tanaman. Hal ini mengurangi pemborosan air karena penguapan atau aliran permukaan yang sering terjadi pada metode penyiraman tradisional. Yang kedua, reduksi limbah plastik. Menggunakan botol plastik sebagai alat irigasi membantu dalam mengurangi limbah plastik yang berakhir di tempat sampah atau lingkungan. Botol-botol yang seharusnya menjadi sampah dapat diberi fungsi baru yang bermanfaat bagi perkebunan. Selanjutnya, mengurangi pemanasan global. Dengan mengurangi limbah plastik yang berakhir di lingkungan, sistem irigasi ini berkontribusi pada penguapan emisi gas rumah kaca. Dekomposisi plastik di lingkungan bisa menghasilkan metana, gas rumah kaca yang potensinya jauh lebih besar dalam memperparah pemanasan global dibandingkan karbon dioksida. Selanjutnya, dampak sistem irigasi tetes dari botol plastik yaitu kesadaran lingkungan. Penerapan sistem irigasi tetes dari botol plastik meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi air dan pengolahan sampah. Hal ini menunjukkan cara praktis dan nyata dalam menjaga lingkungan dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, edukasi lingkungan. Metode ini dapat dijadikan alat edukatif yang efektif dalam mengajarkan anak-anak dan masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pemanfaatan kembali bahan yang umumnya dianggap sebagai sampah. Edukasi ini membantu dalam membentuk sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, keterlibatan komunitas. Sistem irigasi ini dapat memicu keterlibatan komunitas dalam kegiatan lingkungan, dari membangun sistem irigasi untuk kebun hingga mengadakan workshop tentang pembuatan dan manfaatnya. Hal ini memperkuat kerjasama komunitas dan mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
Nah, dalam modul ini kita telah belajar tentang sistem irigasi tetes yang dapat dibuat dengan menggunakan botol plastik bekas. Kita menyadari bahwa sistem ini tidak hanya efisien dalam penggunaan air, tetapi juga merupakan contoh konkret dari upaya mendaur ulang dan memanfaatkan bahan-bahan sederhana untuk kebaikan lingkungan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sistem irigasi tetes DIY seperti yang telah kita pelajari. Dengan menggunakan botol plastik bekas dan menciptakan sistem irigasi sendiri, kita dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan secara berkelanjutan sampai akhir hayat kita semua. Ayo bergabung dalam gerakan Green Living dan mari kita jaga bumi kita bersama-sama. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi.